Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Fimas Nuriga Pramuji, kelas Meteorologi 4B, NPT 112220040. Mohon izin Pak, berikut adalah kelas Meteorologi Tropis dari saya Pak. Untuk soal yang pertama ialah identifikasi ketinggian boundary layer dengan analisis profil vertikal suhu udara, suhu potensial, angin, dan kelembapan. Kemudian gunakanlah satu kasus dengan model numerik SIMWF atau kasus dari jurnal. Perlu diketahui bahwa lapisan batas atmosfer merupakan bagian terbawah dari lapisan atmosfer, yaitu troposfer, yang dipengaruhi langsung oleh interaksi dengan permukaan bumi, dan dia sensitif dengan perubahan kondisi yang terjadi di permukaan bumi yang dapat mempengaruhi dalam waktu singkat. Yang dimaksud perubahan kondisi di sini adalah yaitu dia permukaan bumi ini menyebabkan thermal turbulence dan juga mechanical turbulence karena pemanasan dan juga rintangan dari topografi. Nah, ketinggian Abel sendiri bervariasi terhadap waktu seperti musim ataupun diurnal dan tempat yaitu seperti lintang dan ketinggian. Variabilitas dari ketinggian ABL sendiri didominasi oleh siklus dari diurnal dapat dilihat di gambar di samping, yaitu adalah grafik profil vertikal atmosfer di ABL pada pagi hari jam 3 PM dan juga pada malam hari jam 3 AM. Dapat dilihat di gambar tersebut bahwa lapisan ABL pada pagi hari, mohon maaf, terbagi menjadi tiga lapisan. Yang pertama adalah surface layer, di mana dia bersentuhan langsung dengan permukaan, di mana gradien suhu itu berkurang. Kemudian ada mixed layer, di mana itu adalah terjadi percampuran yang turbulen kuat. Kemudian ada entrainment zone. Kemudian di atasnya adalah free atmosphere, tandai dengan dia sudah mulai lapisan yang tidak dipengaruhi dengan aliran laminar. Kemudian di malam hari lapisan ABL terdiri dari stable boundary layer, ya di mana terjadi lapisan inversi suhu di lapisan tersebut. Kemudian ada residual layer yang merupakan sisa-sisa dari max layer pada siang hari. Kemudian adalah capping inversion, capping inversion, kemudian dilanjut oleh di atasnya adalah free atmosphere. Uh, untuk penentuan identifikasi ABL sendiri dapat dilihat melalui gradien dari parameter-parameter seperti suhu potensial, uh, kelembapan, dan juga adalah angin. Untuk profil gradien sendiri, untuk suhu pada siang hari atau pagi hari di surface layer dia menurun, kemudian di mix layer masih menurun, tetap menurun, tapi tidak semasif yang di surface layer. Kemudian di entrance zone terdapat inversi dengan suhunya naik berdasarkan ketinggian. Di free atmosphere kemudian menurun kembali. Untuk suhu potensial dia menurun di surface layer, kemudian dia cenderung tetap di mix layer, kemudian dia naik berdasarkan ketinggian di entrance zone, kemudian di free atmosphere dia naik kembali, masih tetap naik. Untuk kelembapan di surface layer dia menurun berdasarkan menurut ketinggian, kemudian di mix layer dia cenderung tetap, di internet dia kembali menurun, dan di free atmosphere dia tetap. Untuk angin sendiri di surface layer dia meningkat berdasarkan ketinggian, kemudian di mix layer dia juga masih stagnan, cenderung stagnan, kemudian di entrainment zone dia kembali meningkat, kemudian di free atmosphere dia cenderung stagnan kembali tetap. Kemudian di malam hari, yaitu adalah stable boundary layer yang dicirikan oleh temperatur. Di gradient temperaturnya yaitu adalah dia terjadi inversi di mana dia meningkat berdasarkan ketinggian, kemudian di residual layer dia kembali menurun, dan di capping inversion terdapat inversi kedua di mana dia juga meningkat terhadap ketinggian. Kemudian dilihat oleh free atmosphere di mana dia kembali menurun. Untuk profil suhu potensial sendiri dia di stable boundary layer cenderung meningkat berdasarkan ketinggian, kemudian di residual layer dia cenderung tetap, di capping inversion dia meningkat kembali, kemudian di free atmosphere dia juga masih tetap meningkat dengan gradien yang lebih berkurang daripada di capping inversion. Untuk kelembapan di stable boundary layer dia cenderung meningkat, kemudian di residual layer dia cenderung tetap, uh, tetap lebih condong ke menurun di residual layer untuk kelembapan. Untuk capping inversion dia menurun dengan gradien yang lebih tajam, kemudian di free atmosphere dia cenderung tetap. Untuk stable boundary layer untuk kecepatan angin dia meningkat secara tajam di stable boundary layer,
kecepatan angin. Residual layer dia menurun, kemudian di caving inversion dia masih menurun, kemudian dia tetap di free atmosphere. Perlu diketahui kalau ketinggian lapisan batas atmosfer dari empat parameter tersebut bisa saja berbeda-beda uh, ketinggiannya. Kemudian terdapat untuk lebih jelasnya terdapat contoh yang berikut. Saya ambil dari paper mahasiswa IPB dengan judul Estimasi Ketinggian Lantai dari Media Layer Indonesia menggunakan data ICMWF Reanalysis Era Interim. Dapat dilihat di gambar yang di kanan tersebut adalah grafik estimasi ketinggian PBL menggunakan 7 metode gradien pada lintang tersebut. Untuk yang gambar A ialah pada jam 1 siang dan gambar B adalah jam 7 pagi. Dengan estimasi PBL ditunjukkan oleh garis putus-putus. Di metode gradien di gambar di atas terdapat seperti suhu, suhu potensial, kelembapan, angin, dan juga indeks refraksi. Dapat dilihat di gambar A bahwa selisih selisih dari perbedaan ketinggian yang ditunjukkan oleh masing-masing parameter lebih rapat. Nah, walaupun terdapat satu parameter yang menunjukkan dia ketinggiannya lebih rendah, tapi secara keseluruhan di gambar A yang itu pada jam 1 siang hari dia cenderung lebih rendah dari semua. Kemudian di B terdapat dua 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 kubu uh, yang rendah dan juga yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya soal kedua yaitu adalah jelaskan cara interpretasi gambar di bawah dengan memperhatikan nilai dan parameter. Gambar di bawah lanjut dulu. Gambar di samping kanan ialah wave number frequency spectra of OLR yang merupakan plot yang menampilkan hubungan antara wave number atau yang bisa juga disebut angka gelombang yaitu frekuensi spasialnya Pak, dan frekuensi CPD cycles per day yang menampilkan frekuensi temporal. Nah, kemudian di sumbu Y yang kanan itu juga terdapat periodenya bersatuan hari untuk fenomena. Nah, kemudian plot ini di diagram ini digunakan untuk memantau gelombang tropis atau tropical wave dengan berdasarkan frekuensi dan bilangan gelombang zonal. Cara untuk menginterpretasinya kan ialah semakin dia frekuensinya itu semakin ke bawah maka dia akan semakin jarang atau semakin jarang, dan juga periodenya akan semakin lama, dan semakin ke atas dia akan semakin frekuensinya akan semakin sering, semakin banyak, dan juga periodenya akan semakin singkat. Untuk zonal number sendiri ialah banyak jumlah gelombang spasialnya di dalam satu wilayah spasial, di mana dia kalau positif menandakan dia akan bergerak ke arah timur, dan sedangkan jika negatif bergerak ke arah barat propagasinya. Untuk warna sendiri terdapat warna mulai dari kuning, oranye, merah, coklat hingga pink ialah spectral density dari OLR atau bisa dikatakan intensitas dari gelombang tropis tersebut. Uh, untuk batas-batasnya bisa dilihat ada low frequency waves dengan wave number K dari min 10 sampai dengan 10 dengan periode di atas 48 hari. Kemudian ada MGO yang di batas kotak hitam dengan wave number 0 sampai dengan 9 dengan periode 20 sampai dengan 48 hari. Kemudian adalah Equatorial Rossby dengan wave number min 10 sampai dengan 0 dengan periode 10 hari sampai dengan 48 hari. Kemudian ada Kelvin di samping kanan bagian atas dengan wave number 0 sampai dengan 14 dengan periode 2,5 hari sampai dengan 20 hari. Kemudian ada Mixed Rossby Gravity dengan Topical TD dengan wave number min 20 sampai dengan 0 periode 2,5 hari sampai dengan 10. Kemudian terdapat kurva-kurva warna hitam. Kurva tersebut menandakan equivalent depth untuk gelombang tropis dan juga equivalent depth
Mungkin cukup sekian untuk nomor ini, kemudian dilanjutkan nomor selanjutnya, yaitu adalah jelaskan tentang tahap-tahap tentang teknik teknik dvorak dalam menentukan tropical cyclone. Uh, Teknik dvorak sendiri adalah metode statistik untuk mengestimasi intensitas siklon tropis dari interpretasi subjektif citra satelit. Teknik tersebut menggunakan pengukuran atau penerawangan pola awan konvektif dari tropical cyclone dengan seperangkat aturan. Perlu diketahui bahwa teknik dvorak itu bukan merupakan pengukuran langsung terhadap angin, tekanan, atau variabel meteorologi lainnya yang terkait dengan tropical cyclone. Dari teknik Dvorak sendiri menghasilkan hasil akhir berupa current intensity number atau CI. Untuk flowchart atau diagram alirnya bisa dilihat di samping yang akan didetailkan di slide selanjutnya. Untuk identifikasi pola awan sendiri yang dilihat adalah ada 5 parameter, ada 5, 6, sampai 6. Itu adalah curve band, dia menggunakan channel visual dan juga infrared. Kemudian ada shear, dia menggunakan visual juga dengan infrared juga. Ada eye dari siklon sendiri menggunakan visual dan juga infrared. Kemudian ada central dense overcast, dia menggunakan kanal visual. Kemudian ada M dot center, dia menggunakan channel infrared. Kemudian ada central cold cover, dia menggunakan visual dan juga kanal infrared. Di sini di gambar ini ada worksheet yang bisa diisi jika manual. Ada step-stepnya, di atas ada 1, 2A, 2B, 2C, 2E, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah yang membantu untuk mengisi atau meruntutkan dalam dia menggunakan teknik Dvorak. Singkatnya ialah ada 10 langkah, di mana yang pertama dia adalah menentukan lokasi sistem dengan mengidentifikasi sistem cuaca melalui citra satelit dan menentukan pusat dengan menggunakan citra inframerah atau juga citra visible dari satelit. Kemudian di tahapan kedua adalah menganalisis pola awan, di mana dia mengklasifikasikan pola awan yang terlihat dari citra satelit ke dalam salah satu dari pola-pola dasar yang ada di teknik Dvorak. Pola-pola awan sendiri yang dibagi tadi sudah disebutkan, yang ada seperti curve band atau pita melengkung, ada shear geseran, kemudian ada central dense overcast atau overcast di pusatnya, kemudian ada eye atau mata siklon yang mana kriterianya telah ditentukan dan akan menghasilkan datanya hasilnya berupa data T-number atau DT number. Dan untuk analisis eye akan menghasilkan angkanya berupa central feature dan bending feature, yang kemudian akan memperoleh data T-number-nya menggunakan persamaan central feature ditambah bending feature sama dengan data T-number. Di ketiga ialah menganalisis pola central cloud cover, yaitu awan central cloud cover, yaitu bagian region dingin di bagian tengah. Kemudian yang keempat adalah menentukan tren 24 jam, apakah dia developing, weakening, ataupun steady. Di tahap kelima ialah model expected T-number, yaitu adalah model expected T-number adalah perkiraan pertama dari intensitas berdasarkan dari final T-number 24 jam sebelumnya dan tren 24 jam yang ditentukan dari yang tahapan nomor 4. Kemudian model expected number sendiri untuk pada klasifikasi pertama menggunakan angka 1.0. Kemudian di tahap ke-6 ialah ada pattern T-number yang merupakan dia hampir mirip dengan data T-number, namun dia melihat secara keseluruhan dengan membandingkan pola awan siklon secara keseluruhan pada diagram yang telah ditentukan. Kemudian yang ke-7 adalah final T-number, yaitu proses dari memilih antara data T-number, kemudian ada pattern T-number dan juga model expected T-number. Algoritma sederhananya mungkin bisa menggunakan, saya mengutip dari presentasi yang ada di WMO, yaitu menggunakan data T-number apabila langkah kedua menunjukkan fitur cloud yang sudah jelas dapat diamati. Kemudian menggunakan pattern T-number apabila
DT atau data T number itu tidak jelas. Ataupun dan ketika dari pattern T number dan model expected T number itu berbeda, dia menggunakan pattern T number. Untuk kasus lainnya, dia menggunakan model expected T number. Kemudian yang selanjutnya adalah final T number constraints. Yang mana itu adalah batasan-batasan ataupun ketentuan. Yang akan saya sebutkan ketentuannya yaitu adalah yang pertama, untuk klasifikasi pertama atau inisial baru memulai, diharuskan T1 ataupun T1.5, T1.5. Untuk yang kedua itu sendiri, dalam 24 jam pertama dalam fase development, dari final T number sendiri tidak tidak dapat menurun pada malam hari. Kemudian pada 24 jam setelah T1 pertama, FT harus kurang dari 2.5. Untuk yang keempat ialah untuk development awal 0.5 T number. Development awal itu harus 0,5 T number dalam lebih dari 6 jam. Dan untuk 1 T number lebih dari 6 jam, kemudian 1.5 T number lebih dari dalam 12 jam. Kemudian 2.5 T number dalam 18 jam, 3.5 T number dalam 24 jam. Kemudian yang terakhir ialah ada uh, final T number harus uh, sama dengan model expected T number plus minus 1. Kemudian yang terakhir, tahapan terakhir ialah ada current intensity number atau intensitas saat ini. Di mana dalam development awal, angka C ini sama dengan angka FT. Dan angka C ini tidak bisa melebihi FT. Tidak boleh tidak boleh kurang daripada FT, atau FT tidak boleh melebihi dari CI, dan juga CI tidak boleh lebih dari satu angka di atas FT. Kemudian di nomor 4 ada jelaskan tentang MCS dan MCC menurut Maddox dan cara mendeteksinya dengan satelit dengan mengilustrasikan dengan kasus deteksi MCC. Dari definisi skala sistem mesoscale, sistem konvektif mesoscale dari Maddox sendiri adalah sistem awan dan curah hujan dengan skala spasial antara 20 sampai dengan 500 km dengan skala temporal 3 sampai dengan 12 jam yang mencakup konveksi dalam selama sebagian masa hidupnya. Sebagian masa konvektif tersebut. MCS sendiri diklasifikasi menjadi linear atau memanjang dan juga circular atau melingkar berdasarkan eksentrisitas yang terlihat pada citra satelit. MCS sendiri itu meliputi untuk linear terdapat tropical squall line, bow echoes. Kemudian untuk circular type terdapat MCC atau mesoscale convective complex. Untuk syarat-syarat terpenuhi kriteria dikatakan mesoscale convective complex ialah terdapat pada tabel di sebelah kiri, di mana itu adalah karakteristik fisikalnya, yaitu adalah area besar atau ukuran, di mana area cloud shield dengan suhu awan di bawah 32 derajat harus memiliki area minimal 100.000 km persegi dengan interior cold cloud region dengan temperatur di bawah 52 derajat harus memiliki area di lebih dari 50.000 km persegi. Kemudian untuk bentuk dari eksentrisitas dari sumbu mayor dan sumbu minornya harus di atas dari 0,7 pada saat maksimum extent. Dari tahapannya sendiri, di tahapan inisiasi
syarat dari luasan dan suhu awan harus pertama terpenuhi. Kemudian untuk saat maksimum extent dia telah syarat luas dan suhu terpenuhi selama 6 jam berturut-turut atau lebih, bisa lebih dari 6 jam. Kemudian di terminate atau terminasi dia syaratnya dari uh, ukuran, size maupun dia di shape sudah tidak terpenuhi lagi. Untuk contoh sendiri saya ambil dari identifikasi fenomena mesoscale convective complex di Selat Karimata oleh Estri Dinianti dan Pak Elsafat Doni Haryanto. Nah, dapat dilihat di citra satelit di kanan itu adalah citra satelit citra dari mesoscale convective complex. Kemudian di kiri adalah data statistiknya di mana dia mulai terbentuk, mulai dikatakan mesoscale convective complex saat di merah, di mana eksentrisitasnya itu tadi di atas 7, yaitu di 0,833, dan juga pixel adalah luas inti atau cold cloud, dia sudah melebihi dari 50.000 km, dan juga luas limit atau cold shield dia sudah melebihi dari 100 km. Kemudian bertahan selama kurang lebih 8 jam sampai dengan jam 7 malam, di mana dia sudah terminasi dan tanya tidak berlanjut. Untuk yang soal kelima ialah adalah jelaskan tentang kondisi monitoring tropical wave, observasi dan prediksi di wilayah Indonesia berdasarkan gambar berikut. Gambar berikut adalah persebaran OLR average mingguan 7-day OLR beserta forecast CFS di lintang 10 utara dan sampai dengan lintang 10 selatan di wilayah sekitar Indonesia. Di sisi kiri adalah periode untuk observasi, yaitu dari 29 Mei sampai dengan 25 Juni, sedangkan di kanan adalah periode untuk forecast yang dimulai pada 26 Juni sampai dengan 23 Juli. Dari OLR sendiri ditandai dengan perwarnaan, di mana OLR negatif ditandai dengan warna hijau, yang mengisyaratkan yang disebut adalah terjadi peningkatan aktivitas konvektif, yang dimana banyak awan tebal ataupun aktivitas hujan. Kemudian ada OLR positif ditandai dengan warna coklat. Mulai dari yang minggu pertama, yaitu minggu 29 Mei hingga 4 Juni di observasi menunjukkan ada pola kontur hitam yang merupakan aktivitas NGO di wilayah Sumatera bagian selatan, juga Sumatera Aceh bagian utara. Kemudian ada kontur berwarna ungu di sekitar Maluku Papua yang menunjukkan itu adalah gelombang low frekuensi. Di sekitar Nusa Tenggara dapat gelombang merah yang menunjukkan gelombang Rossby. Kemudian ada spek kecil berwarna biru, itu adalah gelombang Kelvin. Untuk minggu selanjutnya, untuk minggu di 29 Mei ataupun 4 Juni sampai dengan 4 Juni ini ada wilayah ya di mana dia mengalami OLR negatif, yang mengalami NGO dan juga gelombang Rossby di wilayah Nusa Tenggara dan juga Sumatera. Di wilayah tersebut kemungkinan terdapat akan terbentuk awan tebal dan juga akan turun curah hujan yang lebih meningkat dari biasanya. Kemudian di minggu selanjutnya di 5 Juni sampai dengan 11 Juni dia berkurang dari itunya gelombangnya, yang menyisakan yaitu ada gelombang low frekuensi di Papua masih ada, dan juga NGO di bagian Kalimantan Utara. Terdapat juga ada gelombang merah Rossby di bagian selatan Jawa Timur. Untuk secara keseluruhan sendiri Indonesia OLR negatif terdapat di daerah Sulawesi bagian timur, Maluku dan juga Papua Barat, dan juga sebagian wilayah Kalimantan bagian timur, dan OLR negatif di Sumatera. Untuk minggu selanjutnya, minggu 12 Juni sampai dengan 18 Juni, di sini lebih bervariasi lagi gelombangnya. Ada gelombang Rossby di utara Maluku, Sulawesi,
dan juga gelombang Rossby juga di Sumatera bagian selatan maupun barat daya Indonesia. Nah, di wilayah-wilayah yang terkena gelombang Rossby tersebut, dia menunjukkan OLR negatif yang dimana menandakan akan aktivitas konvektif yang dapat terbentuk awan tebal maupun muncul hujan. Nah, terdapat juga ini adalah spek biru yang menandakan ini gelombang Kelvin ya, gelombang Kelvin di wilayah Kepulauan Riau sampai dengan Kalimantan. Dia juga mengalami OLR negatif namun tidak sebesar yang ada di gelombang Kelvin. Kemudian dari gelombang low frekuensi sendiri masih tetap di wilayah Papua. Dan minggu selanjutnya di 19 Juni sampai dengan 25 Juni terdapat gelombang Rossby di daerah utara Sumatera dan utara Kalimantan, bagian utara Indonesia, di mana di bagian Sumatera dan Kalimantan tersebut mengalami OLR negatif. Dan juga bagian selatan Indonesia ini juga mengalami OLR positif ya, di daerah Jawa, Nusa Tenggara. Dan juga masih terdapat lagi low frekuensi di Papua. Uh, dari observasi sekian, selanjutnya ialah dari CRS forecast sendiri. Jadi yang sebelumnya adalah observasi berarti yang terjadi nyata, kemudian dia dimasukkan ke CFS yang menghasilkan forecast untuk bulan-bulan selanjutnya atau minggu-minggu selanjutnya, buat minggu selanjutnya. Di forecast minggu pertama di 26 Juni sampai dengan 2 Juli dia diperkirakan terdapat gelombang Rossby di bagian Kalimantan dan bagian Papua Selatan. Kemudian gelombang low frekuensi masih terdapat di Papua, ditambah lagi dengan periode MGO di wilayah selatan Indonesia. Dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, secara sebagian besar wilayah Indonesia mengalami OLR negatif, dengan OLR negatif yang paling intens terdapat di bagian Papua Nugini dan juga Papua bagian selatan Indonesia. Memasuki minggu selanjutnya, di sini juga didominasi oleh dengan gelombang Rossby di wilayah Nusa Tenggara, Sumatera Utara dan juga Papua bagian timur. Dan juga masih terdapat bekas dari low frequency wave di bagian Maluku. Nah, di mana pada minggu ini OLR negatif terdapat di Kepulauan Sunda Kecil, Papua dan juga Sumatera bagian timur laut dan wilayah Kalimantan bagian timur dan juga Sulawesi Utara mengalami OLR positif. Di minggu selanjutnya 10 Juli sampai dengan 16 Juli dapat dilihat bahwa di sini tidak ada gelombang dari ekuatorial yang mempengaruhi langsung di wilayah daratan Indonesia, dengan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami OLR negatif lemah, OLR positif lemah. Tapi dapat terlihat di sekitar Indonesia terdapat gelombang Rossby dan juga gelombang low frekuensi. Untuk gelombang low frekuensi sendiri terdapat di wilayah Papua dan juga di wilayah Thailand. Kemudian di gelombang Rossby sendiri juga terdapat di wilayah utara Pulau Sumatera. Di minggu 17 Juli dan sampai dengan 23 Juli terdapat gelombang Rossby di bagian barat daya Pulau Jawa, selatan Pulau Sumatera, dan juga sebagian besar wilayah Indonesia mengalami OLR negatif. Dan juga terdapat low frequency wave di bagian Kepulauan Solomon, juga ada MGO di Samudra Hindia dan equatorial wave di Samudra Hindia. Mungkin sekian Pak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.